Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Malam ini kita akan ngomong pas duar membaca kembali. Ini kami mengundang Mas Noval Wahyudin, orang riset dan calon dokter. Kali ini kita akan ngomongin soal religion. Apakah beliau sudah masuk? Nah, ini diskusi kali ini kita tidak akan sendiri tentu saja. Aku ditemani Bung Anjal RF-nya. Halo, Bung. Nah, udah masuk nih. Ya. Suaraku aman? Halo, bro. Halo. Oh, oke, Mas Novalnya belum masuk ya ini. Ini Bung Anjal penanggap dari Buddhis, guys. Jadi sebenarnya biar berimbang gitu. Aduh, Buddhis. Nggak bercanda. Bung Anjal ini tipikal yang moderat gitu lah. Nah, Aduh, sambil menunggu, ini bilang. iya, Bung Novalnya belum join, guys. Sebentar. Sebenarnya mulainya jam 8 sih. Nah, ini udah join beliau nih. Kita undang dulu. Nah, ini udah masuk nih. Halo. Halo, selamat malam. Bung Noval, alias Bung Madno Wanakuncoro. Gimana? Halo. Aldi. Halo, Baik, alhamdulillah. Bang. Kenalan dulu kalian. Halo, Bang. Halo. Bang Anja, gimana? Sehat. Bang Nova gimana? Kabar baik. Lagi juri time ini. Juri time. Disertasi aman? Lagi proses. Cakep. Dibantai dulu. Jangan lupa nulis puisi juga. Oke. Mungkin aku mulai dari pertanyaan. Kenapa sih Bung? Jadi guys, ini diskusi ini berangkat dari risetnya Bung Noval tahun 2019 ya, Bung? Ya, betul. Tahun 2019 tentang narsisisme kolektif kaum muda Muslim di Indonesia di media sosial gitu. Kayak kalau kalian lihat misalnya ada konten-konten reels gitu yang terus tiba-tiba ada orang komen dakwah apa-apa. Nah, itu salah satu contoh kecil mungkin gitu. Nah, mungkin aku ingin tanya dulu ke Bung Noval, kenapa sih kepikiran gitu meriset tentang narsisisme kolektif khususnya tentang Muslim Indonesia di media sosial gitu. Oke, siap. Terima kasih Bung Aldi atas undangannya ini. Ini awalnya dulu itu ya. Jadi karena background saya dulunya S1 itu jurusan yang cukup aneh ya. Tasawuf psikoterapi di UIN Bandung. Jadi ada lumayan lah wacana-wacana psikologis itu masuk dalam mata kuliah, beberapa mata kuliah. Persentasenya ada sekitar 60%. Nah, saat itu begitu masuk ke UIN Sunan Kalijaga lanjut S2, ada tugas untuk bikin paper bebas temanya untuk ketentuan tugas matrikulasi waktu itu. Nah, karena tema bebas, akhirnya ya saya merasa tertarik. Awalnya gelisah juga. Ini kenapa ya kok orang-orang pada grupnya masing-masing, kelompok masing-masing, kok memiliki perasaan paling benar itu. Sebelum fenomena kata si paling atau frasa si paling ini muncul ya, belum viral lah. Sekarang kan udah viral kan, si paling inilah, si paling gaul lah, si paling kaya, si paling influencer dan lain-lain itu kan muncul baru belakangan ini ya. Nah, itu dari rasa gelisah kenapa kok setiap kelompok tertentu memiliki klaim kebenaran dan merasa klaim itu yang paling mutlak, sehingga saat memandang kelompok di luar grup mereka itu inferior, jadi mereka merasa superior atas orang lain. Ini nggak hanya terjadi di Muslim, tapi juga di Kristen evangelis di Amerika, di supporter bola juga bahkan supporter bola, terus fans K-pop mungkin yang kalau disindir langsung
militan misalnya, kayak gitu-gitulah. Nah, akhirnya karena kebetulan ya UIN kan harus ada agamanya dong. Akhirnya baca-baca literatur, oh ini kayaknya ada wacana yang bagus nih. Sempat kepikiran, setiap orang kan punya kecenderungan narsisisme. Waktu itu saya kepikirannya, kok pengen mengawinkan apakah jangan-jangan narsisisme ini merasa superior, merasa paling benar, paling istimewa, sehingga layak diberikan keistimewaan oleh orang lain. Itu jangan-jangan bukan gejala individual, tapi bisa membengkak secara kolektif. Awalnya sebagaimana anak muda ya, merasa wah ide ini kayaknya baru nih, terbersit nih. Begitu selancar-selancar dari internet, saya nemu, oh ternyata udah lama ternyata. Dan di Eric Fromm sejak tahun 70-an udah membahas itu, social narcissism atau grup narsisisme secara kelompok istilahnya. Cuma secara teoritis itu dibahas oleh Agnieszka Golec-Dezavala 2009. Itu secara apa ya? Secara basis ilmiahnya itu sudah mulai mapan karena dia bikin kuesioner walaupun pendekatannya kuantitatif. Kalau saya yang kemarin saya teliti kualitatif di spesifik beberapa akun media sosial, terutama yang Muslim ya. Nah, jadi dari awalnya dari Sigmund Freud malah psikoanalis bapak yang si bapak brewok lah kalau terkenalnya begitu. Narsisisme itu ya semacam kecenderungan manusia. Kemudian dirumuskan oleh Heinz Kohut dan lain-lain masuk ke buku DSM, Diagnostic Manual Mental Disorder, itu sebagai gangguan mental. Namanya Narcissistic Personality Disorder atau singkatannya NPD. Itu karakteristiknya banyak, ada kekurangan empati, ada merasa superior, terus menunjukkan dominasinya terhadap yang lain, dan seperti mitologi Yunani lah, mitologi Narsisus itu. Saat bercermin ke telaga, dia dikutuk atau jatuh cinta dengan pantulan bayangannya sendiri dan mati naas karena kelaparan dan haus. Dia nggak bisa beranjak dari tempat itu, kayak gitu. Mungkin awalnya gitu dulu, Bung Aldi. Oke, terima kasih. Oh, oke, cakep ya. Itu mukodimahnya guys, kata pengantarnya. Oke, kita juga di sini dengan Bung Anzal, dan setauku Bung Anzal pun pernah meneliti tentang narsisisme. Silakan Bung Anzal, ditanggapi dulu. Iya, itu skripsiku berjudul Martha Narcissistic Disorder di dalam suatu karya sastra gitu. Jadi aku meneliti salah satu karakter yang kurasa ini punya sisi narsistik yang parah gitu. Namanya Martha di satu karya sastra Who's Afraid of Virginia Woolf, itu satu drama yang ditulis sama Edward Albee. Jadi di dalamnya itu benar salah satu paduan atau enggak dasar untuk meneliti narsistik itu dari buku DSM, sama ada yang dari American Psychiatric Association kalau nggak salah. Di situ aku neliti gimana si Martha ini, karena dia kan ibaratnya punya suami yang suaminya ini melempem, yang nggak bisa yang menurut Martha ini nggak bisa diandalin. Padahal satu sisi si suami ininya tuh udah berjuang mati-matian untuk memenuhi ekspektasi Martha, tapi Martha ini tidak mau punya empati untuk mengerti kondisi si suami. Jadi pokoknya dunianya tuh sekelilingnya tuh hanya soal Martha, nggak pernah mau dealing sama orang lain, bahkan suaminya sendiri gitu loh. Jadi hidup dalam bayangan ekspektasi atau bayangan imajinasi yang dia tetapkan. Jadi nilainya orang-orang yang narsistik itu di dalam penelitianku, dia itu nggak mau menyesuaikan atau enggak menurunkan nilainya terhadap orang lain gitu loh. Itu yang aku dapetin dari penelitianku. Begitu. Selalu berputar, dunia itu hanya untuk dirinya dan tidak ada lagi yang lain. Tidak ada rasa empati dan merasa superior. Betul. Jadi kayak merasa diri sentris gitu ya, pusat alam semesta itu. Diri perhatiin dia. Berarti kan ada semacam irisan antara narsisisme dengan barangkali dengan megalomania gitu, dengan waham kebesaran gitu, kayak merasa lebih besar. Sejauh mana sih irisan-irisan gangguan kejiwaan ini kalau yang Bung Madno lihat?
Ya, oke. Ya, kalau untuk saya sendiri sih, Bung Aldi itu ya, sangat terkait banget. Justru emang ada kaitannya dengan megalomania, mitologi itu. Kalau secara ilustratif boleh saya katakan, orang aslinya kucing, begitu bercermin dia merasa singa. Itu ilustrasinya kayak gitulah. Kucing, tapi begitu dia lihat cermin dirinya sendiri, merasa singa. Nah, singa di sini dan kucing Ya, ini bisa berbentuk kelompok keagamaan, nasionalisme, hipernasionalisme, etnosentrisme, termasuk ya tadi supporter bola. Nah, satu individu biasanya jika masuk gerombolan atau koloni ya kalau secara spesies itu akhirnya merasa memuai dirinya. Kesadarannya itu merasa bengkak menjadi kesadaran kelompok. Dan jika kelompok ini oh, sudah merasa superior, akhirnya juga saling timbal balik tuh. Tergantung patronnya, tergantung individunya, juga tergantung pola karakteristik sikap kelompok tersebut. Apakah mereka merasa paling benar, merasa istimewa sehingga layak diperlakukan istimewa oleh yang lain. Dan kecenderungan ini pada satu sisi itu dampak positifnya cocok bagi orang yang minder untuk mengangkat self confidence. Jadi efek positifnya mengangkat kepercayaan diri seseorang karena menjadi bagian yang besar itu. Nah, juga bisa meregulasi mood yang awalnya dia tidak produktif begitu masuk kelompok tertentu itu dengan kadar narsisisme kolektif yang memadai itu bisa meningkatkan mood dia untuk lebih produktif. Namun sisi samping efek sampingnya itu dia bisa mendevaluasi orang lain, kelompok lian, mendevaluasi merendahkan ya, mendiskriminasi bahkan. oh, Karena tadi seperti Bang Anzal, kayak Marta tadi ceritanya. Jadi kayak self center, tapi di sini nggak hanya self center, cuma in group center, logic in membengkak menjadi legitimasi untuk melakukan kekerasan ke orang lain atau bukan kekerasan secara langsung. Kekerasan kan jenisnya banyak ya. Ada kekerasan verbal. simbolik, ada kekerasan verbal, ada kekerasan seksual dan banyak dimensi dan spektrumnya banyak. Jadi sekadar dia ingin apa ya ingin diperlakukan istimewa orang lain itu satu indikator itu karena Dezavala membuat indikator 9 poin misalnya apakah kelompok saya istimewa dan sangat layak untuk diperlakukan secara istimewa juga. Terus yang kedua misalnya apakah jika negara ini atau lingkungan ini dipimpin oleh kelompok saya maka mereka akan kondisinya akan lebih baik. Itu yang kedua, ada poin-poinnya di situ. Yang ketiga, kelompok saya berhak mendapatkan keistimewaan dari orang lain. Terus kelompok di luar kelompok saya itu tidak begitu penting kayak gitu-gitulah. Dan yang sejenisnya itu. Nah, variasinya nanti banyak gradasinya. Oke. Tadi ada kata yang menarik sih yang perlu digarisbawahi bahwa narsisisme kolektif ini meningkatkan rasa percaya diri gitu. Karena sependek pengamatanku di lapangan, aku punya teman, dia wibu, rohis, introvert, itu justru ekstremis gitu. Dan masuk dalam narsisisme kolektif gitu. Bahkan dia sebut saja masuk grup Indonesia tempat pacaran, Indonesia bertauhid, and so on gitu. Dan itu menunjukkan bahwa wah ternyata ini banyak ya kayak gini dan itu ditopang oleh kebutuhan akan rasa percaya diri gitu. Kalau dalam Bung Anjal nih, kalau mengelaborasi antara sastra gitu dengan topik malam ini gimana Bung? Mengelaborasinya gitu. Kalau Andai kata sastra adalah elaborasi, pantulan realitas gitu. ya setuju. Emang sastra salah satu media untuk hidup di dalam suatu gambaran imajinasi atau gambaran suatu ide yang ditunjukkan dari karakter-karakter yang ada di dalamnya gitu loh. Kalau bisa mengelaborate sastra dengan narsisistik itu Bentar, Halo, putus ya, Bang Anzal ya? mungkin bisa jadi kayak lagi penting putus sangat lagi. kuat karakternya dan strong willingnya itu sangat kerasa ya. Jadi kita lebih mudah melihat suatu karakter yang mungkin bisa dinilai seperti narsistik di dalam suatu karya sastra ketimbang di dunia nyata. Karena kita bakalan sulit sekali untuk melihat begitu melihat orang saat ini untuk terlihat terang-terangan bahwa dia tuh terlihat sangat narsistik karena ada banyak layernya gitu.
kecuali kita udah kenal banget, bisa kita melihat lebih dalam lagi, karena sikap yang ada gangguan psikologis atau enggak kayak macam narsistik itu pasti disembunyikan dalam-dalam gitu loh. Bisa keluar itu kalau sendirian atau bersama circle-circle terdekatnya yang sejenis ya. Jadi ketika berkumpul di suatu circle yang sejenis, orang-orang itu mungkin semuanya dalam satu lingkup yang narsistik, tapi untuk lingkup yang sosial orang lain untuk melihat, mereka akan kesulitan untuk melihatnya, paling hanya untuk lewat tanda-tanda gitu loh. Seperti itu, Bung. Jadi lebih mudah kita bakalan melihat karakter yang cenderung ke arah narsistik, karakter yang cenderung ke arah depression atau enggak hal-hal psikologis lain yang mungkin lebih mudah di dalam kita lihat dalam karya sastra gitu. Oke. Kalau kita ngelihat trennya gitu, Bung, di sosial media dari tahun 2019 gitu sampai sekarang, apakah itu meningkat, Bung? Kalau aku agak kurang amati ya tahun ini ya, tapi dari 2019 ke 2022 itu cenderung masih tampak wujud-wujud begitu itu. Apalagi kayaknya menjelang Pilpres ini makin nanti. Yang disebut politik identitas atau politik of recognition, ada yang menyebutnya begitu, itu nggak jauh berbeda. Mereka juga ada spektrum narsisisme kolektif tadi. Meskipun ini berbeda secara analisa itu ya, psikologis atau psikiatrik gitu ya. Tadi ada komen dari Bang Bernard Batubara soal ini menarik juga untuk mengamati NPD kok nggak masuk ke ICD 11 itu per Januari 2022. Seolah-olah dokter itu juga masih ambigu atau masih ragu-ragu ya memasukkannya sebagai penyakit. Yang paling berbahaya dari aspek NPD yang membengkak menjadi narsisisme kolektif ini itu kan kekurangan empati itu. Kurang empati dalam melihat orang lain. Kelompok lain yang tidak memiliki nilai yang sama atau yang tidak memiliki nilai yang sama. Misalnya, sekedar itu ya, anak muda sekarang kan isu lingkungan banyak nih yang lagi concern. Antara satu dengan yang lain itu beda titik keberangkatan, beda variasi juga. Begitu ada yang sudah sangat advance dalam tema isu lingkungan, anak muda misalnya, mereka menghindari pemakaian plastik sekali pakai, anti dengan sedotan, terus semua ya perabotan kesehariannya itu sudah non plastik, itu cenderung menganggap orang yang masih pakai plastik itu inferior atau bodoh. Itu kan juga semacam potensi intrinsik dalam diri setiap orang bahwa oh kamu masih pakai sedotan minum es kopi susu misalnya, aku udah enggak nih misalnya. Itu kadang ada sebersit pikiran lah. Nah kalau di ranah keagamaan, terlebih dalam ranah Islam ya, karena ada dalil firqoh. Firqoh kan ya itu hadis yang dulu menjelaskan Muslim nanti agama-agama pecah menjadi sekian firqoh, Yahudi sekian, Kristen sekian. Nah Islam sendiri akan terbagi menjadi 73 golongan atau firqoh tadi. Dan yang selamat siapa? Cuma satu. Nah, rata-rata psikologi manusia itu mengafiliasikan dirinya ke yang satu ini. Bukan merasa, oh jangan-jangan aku yang 72 golongan yang nggak akan selamat nih. Maka karena kesadaran aku nggak akan selamat dalam hidupnya, maka aku akan berusaha untuk menjadi minimal mendekati yang satu kelompok. Tapi psikologi orang kan rata-rata merasa dirinya yang satu ini. Bahwa yang selamat ini kelompokku loh. Dalam hal ini, ya contoh konkretnya ya, misalnya soal nikah muda. Ada yang menganggap daripada ukti-ukti maksiat, kenapa mending nikah muda yang udah halal kayak gitu. Jadi memandang yang nggak nikah muda, yang masih pacaran, itu sebagai pendosa besar dan layak diperlakukan tidak adil gitu-gitu loh. Atau kelompok tetaplah bangga menjadi kelompok ABCD misalnya, atau Hana Caraka misalnya. Karena kita sudah berada di jalan yang benar. Itu kan satu sisi ya meningkatkan kepercayaan di mereka sebagai sebuah kelompok, tapi juga membuat pandangan yang tidak adil ke orang lain, bias, karena bias kelompok tadi, bias in group namanya, seolah-olah kelompoknya yang paling benar, berhak mendapat perlakuan istimewa, sementara yang lain enggak, dalam hal ranah pelarangan pendirian rumah ibadah misalnya, IMB, izin mendirikan bangunan, kayak gitu-gitu kan ada celetukan di teman-teman sekitar itu, misalnya yang non-muslim atau teman-teman Kristen ya, mendirikan rumah ibadah begitu sulitnya. Sementara begitu yang
Muslim mendirikan musola atau masjid, nggak pernah ditanya IMB, jarang secara itu. Izin mendirikan nggak pernah. Musola aja langsung bebas-bebas aja, lancar-lancar aja. Nah, secara perspektif KBB atau perspektif psikologi sosial juga kan kurang apa ya, kita pilih-pilih yang enak buat diri kita diadopsi, yang nggak enak untuk kelompok kita pisahkan gitu. Nah, kecenderungan gitu yang perlu ditelusuri dan disadari. Oke, menarik ya, guys. Ya, Bung Ajal kalau mau menanggapi langsung aja, gak usah nungguin moderator, langsung aja. Dan ini aku ada sedikit sharing ya, dulu waktu kuliah, waktu masih kuliah, aku ada teman Kristen dan dia curhat kalau dia suruh ngapalin Asmaul Husna sama kampus. Situ aku terbelalak ke dia kayak pengen, oh ayo bang ngajarin Asmaul Husna itu apa? Kayak karena tuntutan kampus itu. Walaupun temanku Kristen gitu. Ini kan lucu ya, maksudnya. What gitu kan? Di mana gitu kan pluralisme gitu kan, keberagaman, orang bebas memilih agamanya masing-masing itu di mana? Apa cuma utopia apa gimana gitu kan? Cuma manis di bibir gitu kan, memutar kata, beda fakta di lapangan. Ya kalau Bung Anjel gimana melihatnya? Kayak manusia yang nomaden gitulah, yang banyak ketemu orang. Aku pengen nanya sih, apakah zaman sekarang tuh orang tuh lebih mudah menggantungkan eksistensinya ke kelompok karena kenapa ya? Mereka apa nggak bisa berdiri sendiri dengan ide yang dia miliki, atau memang kelompok ini menawarkan eksistensi yang lebih besar di komunitas gitu, di sosial gitu loh. Kayak butuh pengakuan dari sosial tuh, apakah itu hal yang mungkin itu hal yang wajar, tapi apakah itu bisa dielaborate dengan narsistik itu, karena manusia memang ingin diakui secara eksistensinya gitu loh. Boleh ngerespon ya Bung Aldi ya ke Bang Anzal tadi ya? Langsung aja, Bung. Oke. Jadi aku jadi keinget dokumenter keren ini. Ini rekomendasi buat teman-teman juga. Ini Joksai Bold, orang Jerman. Dokumenter yang kemarin sempat dibincangkan juga. Namanya Greed, judulnya Greed, serakah. Desire. Itu subjudulnya itu Money, Happiness and Eternal Life. Jadi uang, kebahagiaan dan juga kehidupan abadi. Nah, di sini naratornya itu Sheldon Solomon, dia psikolog sosial Amerika. Nah itu that's well, itu apa ya, di kanal berita dan di YouTube udah terbuka untuk umum kok. Itu naratornya Sheldon Solomon, seorang psikolog sosial, menariknya dari garis evolusi manusia sebagai Homo sapiens dan juga dari sudut pandang antropolog, seorang itu apa, Ernest Becker namanya. Dia meneliti tentang ketakutan manusia terhadap mati. Itulah yang membangun banyak peradaban. Itulah yang membuat gedung-gedung tinggi. Itulah yang membuat McDonald mengakumulasi modal sebanyak mungkin dan mencapai penghargaan, menulis novel yang bagus, mengarang puisi, menjadi sastrawan, menjadi ilmuwan yang terkenal. Pencarian akan menjadi signifikan itu loh. The quest for significance dalam diri seseorang itu mendorong kemajuan peradaban pada satu sisi. Tapi kenapa kita seperti di perjalanan itu ya, kok seperti kecanduan akan ego kita sendiri? Kenapa di satu sisi kita tahu banyak orang menderita, tapi kok tetap membangun Indomaret dan Alfamart dan juga mall-mall, misalnya kayak gitu-gitu. Ada semacam, yaitu tadi potret yang mendua dalam diri manusia, yang intrinsik, yang di dalam apa dokumenter ini dikaitkan ke ketakutan akan mati tadi. Meskipun ini konteksnya di Asia sangat bisa diperdebatkan lagi ya. Nah, kalau di apa tadi ada komen-komen dari teman-teman menyikapi budaya asing tadi. Itu bagian budaya Indonesia, itu ambil baiknya, buang jeleknya. Nah, ini juga saya 3 tahun terakhir ini kan sedang apa ya, tertarik dengan kajian otak manusia, neuroscience, bagaimana kita menilai sesuatu, bagaimana kita memilih ini dan menolak yang itu, kira-kira kenapa bahasa ada dan membuat manusia memproduksi banyak hal. Itu cukup menarik aslinya ditelusuri. Kok bisa seseorang merasa dirinya lebih besar, istimewa, dan juga
menunjukkan superioritasnya, bahkan self-center tadi, merasa orang lain itu harus kagum sama aku nih. Orang lain itu harus tahu bahwa aku ini pinter. Kutukan di situ tuh. Kutukan orang yang pintar adalah ingin menunjukkan kepintarannya. Tanda petik. Meskipun ya ini bisa agak problematis kalau didetailkan. Karena buktinya butuh yang empiris loh ya. Butuh di-scan otaknya dan juga butuh kuesioner kalau secara kuantitatif. Cuma karena waktu saya meneliti itu kualitatif, ya saya cari aja beberapa poin yang kira-kira menunjukkan gelagat narsisisme kolektif tadi. Nah, pluralisme di Indonesia ini masih, ya tahapnya masih belajar ya, karena masih muda juga usianya, belum terlalu, demokrasinya baru pasca 98, yang benar-benar demokrasi. Dan talik ulur antara mayoritas dengan minoritas, antara sentral dan periferal, pusat dengan tepi-tepi, narasi yang dominan dengan yang alternatif, itu masih cenderung kurang seimbang. Dan dari sini pentingnya menyadari beberapa bias dalam diri manusia itu ya, karena minimal kita tahu kalau kita punya kecenderungan untuk cherry picking. Cherry picking itu memilih buah cherry yang enak, yang bagus-bagus doang, kemudian dijual seolah-olah satu pohon cherry itu menghasilkan buah cherry yang bagus aja. Padahal kan ada yang busuk juga, ada yang ini. Nah, itu juga kecenderungan yang dalam psikologi kognitif itu sudah banyak dibahas oleh Steven Pinker. Soal bias-bias konfirmasi tadi juga ada Daniel Kahneman, seorang psikolog yang tapi dapat Nobel Ekonomi. Itu gimana coba? Nobel Ekonomi, tapi seorang psikolog. Ternyata setelah saya telusuri, itu karena dia meneliti keputusan manusia, otak manusia dalam memutuskan sesuatu yang hubungannya dengan perilaku ekonomi. Nah, ini akhirnya memberi keuntungan ke pengusaha besar gimana cara otak manusia bekerja. Sehingga kita gampang kemakan promo, flash sale, gampang ketipu secara politik, gampang konsumtif saat melihat banyak godaan-godaan produk-produk tertentu. Dan ya ini akhirnya kalau masing-masing orang nggak menyadari, ya akan menjadi konsumen saja tanpa sadar bahwa dia sedang diretas otaknya gitu. Dan yang untung ya mereka-mereka, dan bisa dikendarai juga oleh politik menjelang ini juga. Menjelang apa? Pilpres ini. Aduh, merah, hijau, kuning, biru ini apalah, bebas lah, terserah lah. Saya sebagai orang di pojokan mengamati mungkin. Sama Bang Anzal mungkin nulis cerpen aja ya Bang ya. Kalau aku penasaran, boleh tanya ke Bang Anzal nggak? Kalau di sastra itu kira-kira yang saat diteliti itu selain Marta tadi, apa aja ya figur-figur atau novel yang secara spesifik ada unsur narsisismenya mungkin? Barangkali aku tulis untuk rekom bacaan reading list. Waduh, aku tuh dulu dapat referensi itu sedikit ya, yang dari ya orang-orang yang meneliti narsistik dari bahan dasar sastra, tapi aku banyaknya meneliti itu dari kayak tadi, ada kayak misalkan peneliti narsistik dari keagamaan Islam, misalkan ada yang dari konflik-konflik sosial kayak misalkan yang K-pop kayak tadi. Tapi kalau dari bahasan sastra aku belum nemu sih gitu loh yang ngebahas narsistik secara dalam gitu loh di bidang itu narsistik. Tapi kalau tokoh yang menunjukkan narsistik itu kayak misalkan mungkin Anne of Green Gables, ada tokohnya namanya Anne, itu dia sangat kuat terhadap dunianya sendiri sampai orang lain pun segan untuk mendekati dia gitu loh. Terus ada lagi misalkan Batman, mungkin Batman bisa disebut narsistik gak sih? Atau enggak Joker, karena dia terlalu menginikan dunianya sendiri sampai orang pun ngikut ke dunia dia gitu. Sampai Joker enggak sih, yang bisa maksudnya kasihan lah, dia udah dibully sama Gotham City. Superman dan lain-lain gitu, itu kayak masuk gak sih? Ya tadi Bang Ben komen tuh ya, tokohnya salah satunya ada Don Quixote. Oh iya itu. Miguel de Cervantes. Tapi agak kayak apa ya, kayak Skijo mungkin kecenderungan dikit ke Don Quixote, dikit. Yeah. Itu sih. Nah kalau Joker tuh ya
Bung Aldi, Sosiopat Bung Aldi mungkin ada tanggapan juga atau terkait cerita gitu. tentang narsisisme kolektif ya. Aduh. Aku sih di sini ya kalau Bogor ya. Aku sudah dari kecil sampai sekarang Bogor gitu, dan kayaknya Bogor termasuk yang kuat mungkin ya, karena slogan kotanya adalah Bogor Kota Beriman gitu, dan bukannya beriman malah menghasilkan banyak puritan gitu kan. Seperti yang ditulis oleh Bung Badno gitu kan. Yang apa? Aduh, aku lupa lagi kalimatnya, bentar aku di laptop. Nah, itu yang Islam yang sebenarnya gitu kan. Padahal realnya itu tuh puritan gitu, basicnya kayak Islam abad awal-awal lah gitu, waktu musim-musimnya perang salib gitu kan ya, yang di ronde berapa ronde Bung. Nah itu tapi kalau di media sosial aku sering lihat gitu, kayak misal ada orang-orang komen misalnya sekedar mengingatkan, atasnya kutip ayat Al-Quran atau hadis. Apakah itu bisa dilihat sebagai narsisme atau personal lah mungkin, atau kalau banyak kan jadi kolektif, gimana Bung? Yang pakai Kalau emot gini nih, ya, nggak apa, sekedar mengingatkan ya. sekitar minggu gitu. Ini nih komennya Bang Benz nih. Demen yang sindrom Bung Aldi nih. Princess Syndrome. Ini aku jadi teringat ya. Apa kecenderungan kayak post power syndrome atau ada namanya apa withdrawal syndrome Stockholm. kayak gitu-gitu udah umum ya. Anak muda aku bikin istilah sendiri dulu, pra power syndrome tuh, kayak apa ya, pra power. Bahkan anak muda cenderung merasa hebat hanya karena dekat dengan orang hebat, merasa penting hanya karena dekat dengan orang-orang penting tuh, merasa kiai karena dekat dengan pimpinan pesantren, atau apa, merasa pejabat aktivis karena kenal dengan beberapa figur nama-nama besar politikus di Indonesia. Itu kan kecenderungan apa intrinsik yang perlu ditelusuri lebih jauh aslinya. Kenapa seseorang individu dan secara kolektif komunal ini selalu ingin mencapai puncak? Kalau di dokumenternya Richard Dawkins ini saat jelasin apa biografinya Charles Darwin itu kan, apakah di ekonomi ini juga monyet-monyet sapien ini, kera-kera sapien ini juga mempraktekkan Darwinisme, yang mana saya akui itu sebagai benar, tapi aku juga tidak ingin menerapkan hukum rimba seleksi alam itu ke dunia nyata. Justru adanya teori seleksi alam dan evolusi itu disadari agar kita bisa membentuk ekosistem sosial yang lebih kondusif, gak sekadar hukum rimba dengan segala kompleksitas dan lain-lainnya. Itu kemana? Dalam ranah agama, panjat sosialnya itu bisa jadi dengan menyalahkan orang lain. Ini juga secara otak itu kecenderungan orang kalau kompetisi ini ya. Misalnya si A kampanye tentang isu B, si Hana Caraka lah, satu Hana Caraka ini membawakan isu A bahwa saya ini peduli pada lingkungan dan lain-lain. Si B, Data Sawala ini membawakan isu yang lain. Itu kurang efektif dalam menyerang. Yang sering dikaji sebagai contoh kasus pemilu Trump itu bukan dia menunjukkan kelebihannya, tapi menyerang orang lain. Jadi kalimat yang efektif untuk kampanye itu bukan saya baik, titik, enggak. Pilih saya karena saya baik. Enggak gitu doang. Justru saya mungkin tidak baik, tapi kandidat B lebih buruk. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu yang justru efektif secara apa ya? Kayak meretas bias manusia itu dalam menilai sesuatu. Dalam produk pun gitu. Misalnya air Aqua tidak sebagus ini misalnya ya. Tapi begitu kompetitornya muncul, misalnya Al Maksum misalnya di Bandung itu. Al Maksum mungkin tidak se-eksklusif Aqua, tapi dia lebih berkah. Misalnya kayak gitu. Ada komparatifnya juga, nggak sekedar mendeskripsikan dirinya sendiri. Itu yang cenderung lebih efektif untuk membajak itu apa penilaian kita, keputusan kita. Oke. Itu ada istilah ini ya Bung, istilah teknisnya. The lesser of two evil kalau nggak salah. Kayak andai kata ada dua kandidat, yang satu bahlul, yang kedua lebih bahlul gitu. Dan kita lebih baik pilih yang bahlul ketimbang yang lebih bahlul gitu. Itu kan kampret deh gitu. Maksudku ngeselin gitu ya. Sering gitu, dan ya apalagi tahun-tahun politik gitu. Bukan saling menanggapi. House of Falsehood ini, betul, falasis ini. Bung Anjel ingin menanggapi kan? Iya, kalau orang tuh emang wajar ya untuk seeking power atau enggak mencari power. Makanya kita sekarang selalu melihat ke atas
ketika kita melihat orang yang punya power, mungkin kita bisa dekati untuk kita ketularan power. Dan biasanya juga kan orang-orang yang narsistik ini orang-orang yang belum punya power. Ibaratnya orang-orang yang masih mengagumi suatu karakter karena karakter itu hebat, bukan dirinya hebat. Tapi kayak misalkan sekarang lah orang-orang punya tren tersendiri, misalkan orang yang suka musik The Beatles setelannya gimana, orang yang suka K-pop setelannya gimana, orang yang cara ngobrolnya gimana, dan lain-lain. Jadi mereka tuh masih jadi followers kalau ibaratnya mereka masih narsis gitu loh, belum punya nilainya sendiri yang diakui dari orang lain gitu sih. Seperti ya, Berarti ada kecenderungan ke seeking arah power. simbolik kapital ya, kayak dalam terma Pierre Bourdieu. Kayak ya orang menunjukkan simbolik kapitalnya masing-masing gitu, dan banyak itu terjadi di lapangan. Tapi kan Iya, itu diakui secara sosial, diakui. Misalkan orang yang pakai tas Hermes itu orang kaya. Misalkan orang yang pakai mobil Alphard itu diakui sebagai orang kaya. Kan kita nggak pernah tahu ada di atas kepalanya tuh punya hutang berapa gitu loh, nominal hutangnya berapa gitu. Nggak ada tiar tersendiri gitu. Orang-orang emang mudah untuk menunjukkan keunikannya, kepowerannya atau dan lain-lain sebagainya gitu loh. Di sosial media apalagi. Sosial media udah ajang tempur orang-orang flexing kali kalau kita biasa bilang. Ya, aku juga sedikit ngelihat kalau narsisisme kolektif ini dekat dengan hipokrit gitu, dengan kemunafikan. Di satu sisi mengkritik modernitas gitu, teknologi, pengetahuan, di sisi yang lain menggunakan gitu. Oke lah, ada ukti gitu berempat bercadar, yang mana itu adalah representasi cewek mamba. Selfie gitu kan, posting. Wah, tapi kan gimana ya, itu pakai teknologi gitu. Wah, ini Mark Zuckerberg gitu. Tapi dia di satu sisi yang lain, wah ini kafir, yang soal. Ini kan gimana ya? Kayak meludahi sumur gitu kan. Terus habis itu ditimba, diminum gitu. Gimana, Bung Bapak? Ya kompleks itu emang. Tapi setiap orang ya, kalau saya melihatnya ini ya masih proses mengamati juga. Itu kompleks. Setiap orang itu bukan berarti kata kompleks ini jadi pelarian untuk orang yang nggak bisa menjelaskan ya. Kompleks, tapi kalau sudah bisa menjelaskannya untuk mencapai kesederhanaan itu rumit prosesnya. Cuma tetap kalau penjelasan itu mendekati kebenaran, pasti dia lebih sederhana, nggak terlalu rumit untuk dijelaskan. Ya kayak tadi ada yang bercadar, tapi juga mengkonsumsi K-pop sambil TikTokan dan lain-lain. Itu bukti bahwa ya ada irisannya dengan isu generasi yang mana makin fleksibel, makin mengambil nilai-nilai yang terbaik menurut mereka, soal selera juga. Kemudian dieksperimentasi oleh dia sendiri, sebutannya eksperimentasi identitas tuh. Identitas kan cair dan sebuah proses, bukan fix, bukan final. Dia selalu bergumul. Misalnya saya sendiri pribadi atau Bung Aldi sendiri, masa SMP dengan masa sekarang itu adalah proses yang masih berkelanjutan tuh. Dan saat diri kita sekarang melihat yang SMP dulu, anjir gua gini banget ya, kampret, kayak gitu-gitu kan, akhirnya pada gilirannya nanti setiap orang akan malu melihat dirinya di masa lalu. Mungkin pasti minimal secara story WA atau Facebook 5 tahun yang lalu. Itu berarti kalau nggak pernah malu justru bahaya, karena itu tanda kalau nggak tumbuh juga. Tumbuh itu bukan berarti ke arah yang lebih baik ya, tapi minimal beda gitu aja. Baik buruknya terserah lah, itu bisa diperdebatkan juga. Dan soal tadi kapital simbolik juga Bourdieu itu yang lebih menarik soal selera tuh. Bagaimana kelas yang lebih dominan itu merebut selera-selera tertentu dan membangun pagar terhadap orang yang di luar kelompok mereka, di luar kelas sosial mereka. Misalnya kalau zaman dulu, ya kayak yang terbaru Citayam, Fashion Week, itu kan dikatain norak dan lain-lain. Pada gelarnya malah ada yang menculik fenomena itu didaftarkan ke HKI misalnya. Atas kayak kan unik juga tuh. Kalau ulasannya Ariel Herianto, profesor di Monash itu ya bilang itu bukan barang baru. Itu yang terjadi dengan blues, itu yang terjadi dengan jazz di Amerika sana, perbudakan, sejarah orang kulit hitam, yang kemudian diakuisisi oleh kelas atas menjadi gaya dan selera mereka. Itu yang terjadi dengan celana sobek, yang memang dulu untuk buruh kasar,
jeans tebal dan sobek karena memang sering dipakai dan mereka nggak punya uang untuk membeli baju baru. Tapi sekarang jadi fashion kayak gitu-gitu dan lain-lain. Oke, lanjut Bang Anzal. Bang, itu gimana ya kita untuk menanggulanginya? Soalnya kan kebenaran itu sekarang udah di tangan populer. Sebenarnya orang yang punya dominan itu menguasai kebenaran gitu loh. Jadi kayak kita orang yang belum mungkin punya kuasa, jadi kita seeking powernya ke hal yang dominan gitu loh. Itu hal yang mungkin terjadi gitu loh. Iya ini tapi kayak bahasanya kayak bayam sore ya. Lu punya bayam sore. Kayak bayam. Ini Jangan gitulah. Ejek sama temenku, aku bilang bukan bayam sore nih, apa kangkung ini, kangkung layu. Afternoon spinach. Itu kelemahan cuma satu sebenarnya bayam sore itu Popeye kelemahannya. Dimakan sama Popeye. Popeye. Oh iya itu tadi Bang Anzal itu menarik tuh, gimana kira-kira kita ya. Kalau Bung Aldi sendiri nanti tanggapannya gimana kira-kira untuk apa ya mengantisipasi apa ya ketidaksadaran kolektif dalam kecenderungan kelompok itu yang tadi merasa paling benar dan dominan sehingga mendiskriminasi yang lain. Gimana kalau Bung Aldi? Waduh, kalau kesadaran kolektif sulit kayaknya aku agak pesimis soalnya kalau kesadaran kolektif karena mungkin harus ada satu figur yang benar-benar kuat bisa mempengaruhi massa dan dia ngajak orang-orang buat ayolah terima, nggak ada sesuatu yang tanpa celah, nggak ada sesuatu yang benar-benar suci gitu tanpa noda. Mungkin setiap status quo, setiap institusi, hal-hal apapun yang besar itu yang patut kita curigai karena memiliki borok yang disembunyikan. Harusnya kayak gitu sih, kayak karena yang aku lihat narsisisme kolektif ini ya merasa bahwa dirinya sempurna gitu kan, kayak lagu siapa Andre and the Backbone gitu kan, sempurna, dan hal-hal kayak gitu yang mesti dilawan gitu, bahwa nothing's perfect, bahwa ya gak ada yang benar-benar sempurna. Ketika orang tahu gak ada yang benar-benar sempurna, dia gak akan terlalu pede gitu kan. Masalahnya adalah orang-orang yang narsis kolektif ini pede, mereka pedenya over gitu, dan ini jadi masalah gitu untuk apa ya, untuk sosial gitu, mengganggu ya itu sih. Dan kalau lihat yang lebih jauhnya gitu kan jatuhnya ke ekstremis kan bahaya gitu, karena wah Bung Anjal nih penyembah asbak katakanlah misalnya, wah aku nggak suka nih ada penyembah asbak di muka bumi ini. Terus aku nge-YouTube gitu kan mencari tutorial bikin bom panci gitu. Oh aku beli bubuk mesiun, beli paku misalnya, aku membom gitu kan, itu kan nggak seru gitu, forward gitu. Sudah terlalu banyak lah orang-orang yang meninggal karena narsisisme kolektif yang kelewatan gitu. Terlalu banyak perang yang diakibatkan oleh narsisisme kolektif dan sudah terlalu banyak kebencian. Itu sih kalau aku lihat. Iya. Kalau aku sih jadi keinget ini ya, teori kebencian yang Robert J. Sternberg. Dia kan terkenal dengan teori cinta, tapi juga dia nulis soal theory of hatred sama ideology of hatred, itu kebencian Nizayana itu sebenarnya agresi ke kelompok lain. Salah satu penyebabnya juga karena ada prasangka pintu masuknya. Prasangka yang tidak diklarifikasi itu bahaya juga. Misalnya kayak kita lihat K-popers itu mungkin atau wibu misalnya agak risih gitu ya. Kita agak coba membangun dialog, itu yang bahaya justru. Karena sekarang kan dengan adanya algoritma, itu orang yang sebutannya bubble itu tadi, itu orang akan terkutuk, akhirnya memisah, terpolarisasi bahasa noraknya itu, makin terpisah. Jadi yang tahu makin tahu karena algoritmanya itu, misalnya kayak Bung Aldi, algoritmanya tentang Bourdieu, tentang sastra, tentang filsafat, dan lain-lain. Terus Bang Anzal tentang fiksi, bagaimana ia bekerja, mempengaruhi, bagaimana rasisme itu menyusup juga di ruang sastra. Itu akhirnya terrekomendasi konten-konten yang semakin gitu. Sementara yang ini yang nggak tahu, yang sudah konsumtif dengan konten-konten yang
yang provokatif, ya akhirnya itu terus yang muncul. Karena algoritma itu hanya alat, ya bukan salah algoritma juga. Yang penting kan penggunanya itu punya kesadaran bahwa ini menyajikan hal-hal yang hanya saya senangi, menyajikan sesuatu yang hanya akan saya setujui, bukannya membantah keyakinan saya, bukan yang akan menantang pikiran saya yang sudah ada, gitu-gitu. Kesadaran atau hal iya benar. Kesadaran akan itu tuh yang penting. Dan kalau nggak membangun dialog itu bahaya. Itu satu prasangka. Yang kedua kan catastrophic thinking, yang pikirannya itu katastrofik gitu. Wah, ini kalau ketemu perempuan bercadar ini bentar lagi nih kayaknya akan ada kasus ledakan misalnya. Kayak gitu kan terlalu kebencanaan mikirnya. Meskipun justru yang paranoid itu yang membuat leluhur Homo sapiens selamat, karena yang terlalu rasional bisa jadi benar dugaan prasangkanya, malah dia meneliti dulu, akhirnya nggak sempat lari. Misalnya. Kayak dulu ada semak-semak gerak, dikira harimau, tapi yang terlalu rasional atau kayak peneliti, aku cek dulu konfirmasi, ya beneran harimau ya mati kan akhirnya. Itu survival juga, dilema gitu, kayak gitu-gitu. Karena yang bahaya, yang struktural ya, yang kayak Bourdieu tadi, yang direstui oleh instrumen otoritas, entah negara, entah agama, entah kelompok yang duduk di tampuk kekuasaan itu yang sebenarnya sulit untuk kurangi. Kayak mayoritarianisme Muslim saat ini justru mengeksklusikan kelompok internal Muslim sendiri yang beda mazhab, misalnya Ahmadiyah dan Syiah, kayak gitu-gitu kan, seolah-olah mereka mengamini dalil Islam sebagai agama bagi seluruh semesta. Tapi paradoksnya, ambivalennya, ya satu sisi kok malah mendepak, menendang mereka-mereka yang sudah itu yang bagian dari alam juga, kayak gitu-gitu. Dengan cara yang tidak rahmat tadi, kalau ingin pakai dalil internal Muslim misalnya. Kalau dalil kemanusiaan, ya soal empati tadi yang penting, bahwa kalau kita di posisi mereka gimana, bahwa kalau anak kandung kita sendiri misalnya menjadi kelompok minoritas, memutuskan keluar dari kelompok kita, itu gimana perasaannya, gitu-gitu. Itu yang kompleks sih. Yang penting jangan lupa ngopi sama ngobrol kayak gini nih, kayak gudang perspektif kan menawarkan kultur kayak gitu kan. Aku jadi terbersih. Kultur ini. Apakah narsisisme kolektif adalah warisan insting survival gitu? Apakah bagian dari survival insting? Mungkin setelah kalau menurut manusia menciptakan mitos ya, terpikirkan mitos ya. Kalau menurutku untuk kolektifnya itu bukan insting juga, Bung. Kalau survivalnya iya, dan untuk mengagumi diri sendiri mungkin ya. Cuma kan yang disebut gangguan itu dosisnya itu udah nggak dosis manfaat, bukan dosis yang sehat. Jadi setiap kita punya narsisisme sendiri, itu udah fix itu. Potensi internal manusia memang narsis. Hanya saja dikelola dalam tahap yang pas. Dosis yang nggak pas itu yang bahaya. Kalau overload akhirnya ya itu tadi bisa menggenosida. Kita berkaca ke Perang Dunia II, Hitler dengan supremasi ras Nazi kayak gitu-gitu, Arya, bangsa Arya, akhirnya menggenosida suku ini. Terus yang terjadi di ideologis misalnya, secara ideologis komunisme, kapitalisme itu juga mengandung unsur itu karena dosisnya parah, merasa orang lain perlu didisiplinkan karena menyimpang dari kelompok mereka. Nah ini Bang Ben juga ada dark triad itu, Machiavellianisme sama narsisisme, dan satu lagi itu megalomania atau psikopati ya, psikopati itu. Psikopati udah lebih ke syaraf sih, ada kajian-kajian psikopatologi sekarang secara ilmu otak itu karena beberapa sistem fungsi, aku nggak tahu ya secara dalamnya, cuma nyimak dan beberapa penjelasan itu, sistem fungsi di otaknya itu terutama yang terkait empati itu off memang ya, karena off dia nggak bisa merasakan penderitaan orang lain, bukan karena dia tega, nggak ada kata tega juga di dalam kamus hidupnya, dia biasa aja gitu ya. Itu soal syaraf, itu lebih kompleks lagi sih. Mati rasa dong itu ibaratnya ya. Mati rasanya secara empati ke penderitaan. Kan yang Bu Karlina Supel itu aku paling seneng tuh kalimat jelasinnya. Mungkin yang universal dari manusia itu bukan rasionalitasnya,
tapi fakta kerapuhan, fakta bahwa semua manusia bisa menderita, fakta bahwa kita sadar diri kita itu ada, beda dengan kecoa yang nggak tahu bahwa dia ada, itu yang justru menyatukan kita, yaitu bahwa kita bisa menderita. Negara nggak bisa menderita. Nasionalisme. Aku teringat ini, teringat Bu Karlina Supeli. Kayak gitu-gitu loh. Itu negara nggak bisa menderita. Yuval juga bilang gitu kan. Yang menderita itu ya yang manusianya, yang TNI-nya yang disuruh tempur perang, orang tuanya kehilangan akhirnya, istrinya menjadi janda. Yang kalau lihat dokumenter Apokalips yang Isabel Clarke itu World War I sama World War II sama Daniel Costello itu sangat ironis banget ya Perang Dunia 1 2 itu. Dia dari surat buruh perempuan yang menyelundupkan suratnya ke helm karena dia buruh pakai helm ke prajurit, ada juga surat prajurit ke kekasihnya. Itu manusianya yang menderita, negara nggak menderita, agama juga barang abstrak gitu, yang menderita manusianya. Apalagi pakai slogan ayo menuju perang suci kayak gitu-gitu kan, siapa yang menderita itu siapa? Nah itu balik lagi ke kemanusiaan. Mungkin kalau aku gitu sih. Kalau Bang Anzal gimana Bang? Iya, soalnya kalau dihubungkan sama rasa gitu ya, ibaratnya sense manusia itu kalau zaman sekarang aku lihat memang berkurang gitu, karena tadi alasannya mungkin manusia personal itu hidup dalam bubble-nya masing-masing, sehingga kalau ada bubble orang lain pecah atau enggak depresi atau enggak punya masalah lain, kita aja nggak ada perasaan sama sekali gitu loh. Kayak melihat kebakaran di suatu daerah aja kayak udah bodo amat lah, yang penting gue aman gitu loh. Jadi rasa empati itu emang kerasa banget, nggak lagi kuat di masyarakat atau nggak di individu gitu loh. Beda halnya sama misal, jadi kayak deket banget sama yang namanya tuh acuh, apatis. Sekarang tuh kerasa banget, jadi zamannya itu kayak satu sama lain tuh nggak peduli masalah satu sama lain gitu loh. Misalkan kayak kita ngelihat homeless kayak ya udahlah lewat aja, mungkin dia nggak terlalu bekerja keras dalam hidupnya, ya udahlah biarin aja, mungkin homeless ini memang salah mengambil keputusan dalam hidup. Jadi kita udah menaruh alasan-alasan yang mungkin logis ke kondisi manusia yang mungkin dia emang terjebak gitu, emang adalah korban dari sistem ini gitu loh. Dan kita sulit banget untuk menaruh tangan kita ke sana gitu. Jadi itu sangat menarik. Iya. Kata kuncinya terjebak tadi, Bang Anzal loh, mantep tuh. Tadi Bung Noval bilang soal perang suci gitu kan, katakanlah berjuang, berperang gitu. Di Jalan Monas katakanlah demikian. Itu kan berarti ada semacam citraan-citraan herois gitu kan, heroisme yang dijadikan topangan, dijadikan dudukan. Dan kira-kira kalau heroisme gitu faktor utamanya apa sih, Bu? Kalau gimana ya? Karena setiap orang itu punya kecenderungan untuk meneladani sesuatu dan ingin bermakna hidupnya. Nah, the search for meaning ini, pencarian akan makna hidup ini, kadang menjerumuskan orang, pencarian akan makna hidup menjerumuskan orang ke sesuatu yang sifatnya destruktif, bukan hanya produktif ya, yang sifatnya konstruktif misalnya. Yang konstruktif sih enak kalau ingin bermakna hidup dengan melayani orang lain menjadi tenaga medis misalnya. Atau sekadar aku ingin bertani karena ingin memberikan pasokan makanan. Tapi kadang-kadang, nah ini teori yang sudah banyak lah secara pola gerakan sosial itu ya. Orang yang frustrasi itu bisa jadi menimbulkan agresi atau ya, perilaku yang kekerasan kayak gitu. Saat seseorang sudah frustrasi, baik secara ekonomi, secara sosial terasing, secara pola pikir dia merasa kesepian karena tidak punya teman diskusi seperti Bung Aldi dan Bang Anzal di Gudang Perspektif ini misalnya. Akhirnya perasaan itu makin diredam, dipendam, ada momentum satu yang memicu dia merasa berguna, merasa berharga, ya akhirnya dia gabung, entah dengan menjadi martir, entah dengan umpan peluru, kalau bahasanya Ong Hokham,
sejarawan itu Ong Hokam menyebut anak muda itu bisa juga jadi alat perubahan atau umpan peluru. Meskipun itu ya bisa ditafsirkan banyak ya. Kayak gitu-gitu. Pencarian makna itu memang sesuatu yang pisau bermata dua juga. Searching for me nih. Bung Anjal kayaknya terpelantik soalnya personal ini mungkin. Gimana, Bung? Sampai ketawa. Ya, aku salah satu penggemar lagu Searching for Me ini. But we all lost. Kayak ya kita emang masing-masing kesepian mencari maknanya sendiri-sendiri. Ibaratnya mengarungi jalan yang sepi ini gitu loh. Ketika ada temen yang frekuensi itu kita bahagianya luar biasa loh. Misalkan bisa diajakin ngobrol, bisa ngajakin hobi bareng atau dan lain-lain, itu tuh hal yang berharga zaman sekarang gitu loh. Karena orang-orang tuh udah kayak punya tamengnya sendiri-sendiri gitu loh, sangat sulit untuk didekati lah. Kayak misalkan ngelihat feeds Instagram, wah anjir ini kayaknya orangnya susah banget, keren banget ya, susah dideketin kayaknya ya gitu loh, kayak udah ada shieldnya masing-masing gitu loh. Jadi untuk menurunkan sedikit egonya tuh sulit. Jadi kita berjuang masing-masing gitu, searching makna itu. Ketika nemu satu yang terpantik, pasti kita akan menggembar-gemborkan. Itu hal yang manusiawi gitu loh. Ketika menemukan satu makna, ting 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 di gembar-gemborkan. Misalkan baru ngefans sama The Stroke, baru ngefans sama Slang, baru ngefans sama ini, itu hal yang wajar. Proses sama Bung Anjal, aku juga kok. Iya, jadi teringat ini. Nanggapi ya Bung Anjal barusan, teringat riset terbaru kemarin 2021 apa ya, di Barcelona atau 2019. Itu tentang otak terorisme dan neuroscience, cara kerja otak terorisme dan neuroscience. Ini sayangnya aku mengkritik riset ini masih bias terhadap Islamofobik. Jadi yang jadi responden dan di-scan otaknya, disimulasi itu migran Timur Tengah yang ada di Spanyol, terutama Barcelona waktu itu. Jadi Irak, Iran dan lain-lain. Cuma temuan di sini yang menarik. Kenapa? Karena dia pakai simulasi game dan otaknya di-scan. Jadi orang itu dikondisikan dalam riset tersebut, dia bermain game. Kemudian ada salah satu atau dua orang yang ditugasi oleh periset tadi untuk bikin strategi. Yang pertama diumpani terus, misalnya kayak main bola atau apa ya, diajak kerjasama lah. Itu gairah dia aktivitasnya normal. Tapi begitu dalam permainan itu, dia dieksklusi, nggak pernah diumpani, misalnya main futsal tapi nggak pernah dikasih bola, atau main badminton nggak pernah dikasih smash dan lain-lain. Itu akhirnya perasaan itu terkucil, menjadi asing gitu. Di dalam permainan, ya itu bisa dialegorikan sebagai hidup. Dan perasaan terasing ini menumbuhkan gejolak di otak yang membuat dia berjuang sampai limit. Jadi dia rela mati untuk itu, untuk mencapai memenangkan game itu. Nah, ini diindikatorkan sebagai kecenderungan orang untuk sampai rela mati. Itu karena dia juga tidak memiliki circle pertemanan yang mungkin sefrekuensi ya, yang bisa saling sambat gini, bisa saling mengeluhkan kondisi. Ya maki-maki, terus gak jadi bunuh diri, kayak stand up-nya Bang Awe itu. Orang Jepang sama orang Indonesia, ini tanpa menyepelekan ya. Orang Jepang itu habis dimarahi juragan atau majikan bosnya, ya stres mikir ke rumah, gak punya teman. Di Indonesia kan enak, mampir ke Bogor, ayo ngopi, naik KRL, sumpek-sumpek, sampai ke Gudang Perspektif, ngopi bareng, maki-maki, juragan anjir lu, kampret, gitu, udah lega, kayak gitu-gitu. Nah, dari ya. Bang Awe malah nyebut kayak gitu-gitu kan ada rilis. Nah, di sini peran teman sebaya penting untuk meredam potensi violence, potensi kekerasan terhadap orang lain itu. Teman sebaya tidak sesepele yang selama ini juga gitu loh. Itu penting itu. Berarti hobi juga bisa meredam itu ya, Bang, potensi itu. Ya, kayak misal bisa. Misal kita bertiga hobi mancing nih, ya udah di pemancingan aja misuh-misuh gitu. Iya. Sambil mancing gitu kan. Mana mancing nggak dapat gitu. Iya. Mancing kan udah bosen ngelamun, terus fokus ke ikan,
tiba-tiba mau nyerang, mau ngebom gedung itu udah legah duluan, capek nungguin ikan kan. Ikannya udah pada sarjana kok. Mau ikan. Aduh. Asal jangan mancing keributan aja gitu. Beda Nah, cerita. itu. Beda-beda. Bung Azal ini menanggapi? Ya tadi tuh Bang Benz bilang bahwa itu stress release ketika kita punya banyak stress release atau nggak punya temen frekuensi itu bakalan buat kita tidak narsis lah ibaratnya. Orang yang narsis tuh hidupnya kayaknya terisolasi dengan ide-ide gila yang nggak pernah di-sharingkan gitu loh, yang nggak pernah dia menemukan ide lain yang keren selain punya dia, kayaknya dia selalu sendiri gitu. Iya, iya. Aku kalau boleh curiga, katakanlah sekarang ada 8 miliar manusia gitu di muka bumi. Itu kalau semuanya berobat ke psikiater, itu diponis semuanya punya sindrom gitu. Punya red flags gitu. Punya gejala gitu. Ada yang narsistik, ada yang sosiopat, ada yang bipolar, ada depresi, and so on gitu. Itu sih aku melihatnya. Ya, dan pentingnya untuk dialog ini kan biar apa ya, bukan untuk saja melegitimasi atau memvalidasi disorder tadi, tapi itu pentingnya tenaga medis ya. Kalau ada masalah yang benar-benar akut, ke teman sebaya dulu. Dan fungsi teman sebaya yang lebih sadar akan isu mental health ini, yang akan salah satunya membuahkan narsisisme yang merusak tadi, itu yaitu tahu saatnya kapan untuk tidak memberi apa ya, dakwah, kalau sindirannya itu. Kalau suka memberi pengajian, jangan deket-deket sama orang yang stres, itu aja. Itu kan sindirannya apa, dokter bedah syaraf itu kan sering gitu. Kalau hobi memotivasi atau menggurui itu jangan deket-deket sama orang lagi sumpek gitu aja. Kita kan justru mending enjoy aja, didengerin dulu. Kalau dia posisi gestur tubuhnya serius, ya berarti kita mode serius. Kalau begitu udah relax, ya kita tertawakan bareng, karena tragedi plus waktu kan sama dengan komedi pada akhirnya kan. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Berarti boleh jadi narsisisme kolektif ini karena orang-orang jarang bercanda mungkin ya, jarang mengkonsumsi komedi. Hidupnya serius terus gitu. Aduh. Pengen signifikan terus gitu kan. Padahal cuma satu titik kecil gitu kan, di satu titik pucat biru kalau kata Carl Sagan, yang tidak signifikan. Anjir, bener. Bener. Jarang ketawa dia. Iya. Perlu disulingkan satu cangkir dosis humor Gudang Perspektif gitu. Jadi Gudang Perspektif jualan ini secangkir humor nih buat kalian. Kalau dalam konteks religion kita butuh 1 juta Gus Dur untuk mencairkan suasana itu. Iya. Untuk 1 juta Abu Nawas gitu kan. Yang suka ngelucu gitu. Iya betul. Bung Anjal tuh fansnya Abu Nawas tuh. Mantap. Kocak sih. Kalau ke ini gimana ya, kalau misalkan ngelihat Bang Noval nih, ngelihat sosial media gitu menawarkan banyak keindahan masing-masing individu, itu bukan menaikkan tingkat narsisisme, apa mungkin orang-orang pada sadar ya banyak ada langit di atas langit gitu dengan menampilkan keindahan itu? Gimana Bung Azal? Maaf agak putus-putus tadi. Menaikkan tingkat narsistik apa enggak ya kalau misalkan media sosial sekarang menawarkan keindahan personal atau enggak gaya hidup yang oke, itu apakah menaikkan tingkat narsistik apa menurunkan? Karena di atas langit ada langit atau di atas langit ada Hotman Paris, jadi kayak gitu, menurunkan apa menaikkan ya? Ya, oke. Tak dapat poinnya nih. Iya, kalau untuk saat ini, salah satu yang menjadi tantangan generasi muda saat ini kan, yaitu
nggak ada preseden sejarahnya. Media sosial, informasi digital ini belum pernah ada di zaman Majapahit. Meskipun mereka ya bisa berdalih soal komunikasi itu ya, komunikasi telepati atau gimana ya. Tapi secara perangkat lunak yang bisa menghubungkan banyak orang dalam satu waktu yang hampir bersamaan, itu baru ada zaman sekarang. Makanya generasi saat ini yang terutama mengalami era pragawai dengan transisi menuju era digital, itu sebutannya generasi yatim. Karena nggak punya bapak yang mengajari kurikulum bermedia sosial. Mereka langsung terjun ke belantara dunia maya. Akhirnya ya Digital Civility Index Microsoft membuat nominasi Indonesia terburuk se-Asia Tenggara kan. Ya karena kita transisinya juga sangat pemula lah ibaratnya, perintis yang masuk membabat hutan belantara bernama dunia digital, di mana ini membongkar banyak wajah asli kita, kenaifan kita, kita posting, kita unggah, dan mau nggak mau ini mengamplifikasi atau mewadahi potensi narsis setiap orang yang pada mulanya itu awalnya polos aja, diam-diam aja, misalnya aku sendiri atau kayak teman-teman yang lain di sini, akhirnya bisa show off, bisa menunjukkan diri mereka. Bahkan slogannya YouTube itu kan broadcast yourself, sebarkan dirimu, kayak gitu-gitu. Itu kan mengakomodasi potensi narsis dalam setiap orang, termasuk narsis dalam setiap kelompok, entah itu ormas, entah itu fandom bola atau fandom anime, fandom K-pop, fandom ideologi, fandom filsafat, dan lain-lain, itu kan juga punya wadah. Itu sisi buruknya. Cuma sisi baiknya kan akhirnya jejaring ini makin berkumpul nih. Dan efek sampingnya itu terwakili oleh lagunya Denny Caknan yang di-cover oleh si Farel itu. Ojo dibanding-bandingin ke. Pada akhirnya kan terakumulasi nih, orang saling show off yang baik-baiknya doang. Akhirnya muncul lagu Ojo dibanding-banding ke. Jangan dibanding-bandingkan, kayak gitu-gitu kan. Stories bahwa orang-orang sekarang bukan tua muda itu udah muak dibanding-bandingkan. Bukan berarti zaman dulu orang nggak muak ya, orang dulu kan ya muak, cuma nggak ada kanalnya untuk saling mengumpankan keluhan gitu loh, saling sambat. Oh iya, yang dibandingkan dengan sepupu yang bisa hafal Quran itu gak enak loh, dibandingkan dengan kerabat tetangga yang bisa masuk ke kedokteran itu gak enak loh. Setiap orang punya kecenderungan sendiri-sendiri loh. Akhirnya kan menggumpal ibarat bisul pecah, lahir itu lagu itu yang viral kayak gitu-gitu. Mungkin gitu sih kalau aku Bang Anja. Ya. Oke. Iya karena orang zaman dulu kan nggak ada sosmed gitu. Aku membayangkan Franz Ferdinand itu yang pangeran Austria itu, yang ditembak Gavrilo Princip, penyebab perang dunia pertama itu, kalau dia punya Twitter dia akan nge-tweet gitu pelan-pelan pas sopir gitu, astagfirullah, Gavrilo Princip gitu ditembak gitu kan pesawat. Atau siapa lah, mungkin Patih Gajah Mada ingin nge-tweet, atau tokoh-tokoh sejarah gitu. Dan jadi aku ngeliat poin yang bisa ditarik sih, kayak ada kecenderungan berarti ya narsisisme kolektif ini dimungkinkan oleh kapitalisme. Kayak kapitalisme yang ngambil untung gitu kan. Karena lebih banyak produk yang bisa dijual gitu kan untuk menopang narsisisme kolektif ini. Nah, itu sejauh mana kira-kira menurut Bung Noval? Wah, ini sebenarnya aku juga pengen itu ya, riset lanjutan soal ini. Karena jujur, suka tidak suka, harus diakui, yang jual sajadah itu made in China, belum tentu orang Muslim gitu loh. Yang jual cadar itu made in Bangladesh, kayaknya itu orangnya belum tentu Muslim. Itu kan modifikasi agama dari situ kan. Make up, air jam-jam di Petamburan gitu. Air jam-jam Petamburan. Nah, itu bisa tuh, the sacred juga, komodifikasi of the sacred itu bisa tuh. Kayak gitu-gitu kan. Ya kendaraan untuk memperoleh laba itu kan banyak ya. Dan kalau bahasa satirnya itu yang paling mudah itu ya mengendarai, kalau enggak kekayaan, popularitas, ya itu agama itu. Kalau enggak kaya, enggak pinter, enggak populer, yang mending pura-pura religius gitu aja. Lebih gampang itu.
gratis itu ya. Sekarang tuh ada juga ini loh guys, yang romantisasi kemiskinan, kayak misalkan saya dulunya adalah tukang cilok bisa sukses menjadi miliarder kayak gitu. Itu termasuk narsistik gak? Karena dia menunjukkan sisi kemiskinannya untuk naik gitu loh. Gue miskin gitu loh, mirip narsis tapi miskin, itu gimana? Gini aja lah, rambutnya biar kayak sayur bayam nih. Bayam Itu sore. persona, Bung Novel itu persona. Anjalnya tukang cilok sebenarnya. Dia persona. Jadi ibarat KT ya. Aku orang Jawa kayak pura-pura Jakarta gak cocok ya. Lo punya kuasa, punya duit nih. Tapi itu gimana ya? Emang kalau sebutan teoritisasi tentang itu ya, kecenderungan meromantisir kemiskinan untuk jadi alat simpati sosial, itu udah dari lama sih. Dan beberapa etnografer senior memang punya kecenderungan itu, seolah-olah dalam meneliti kemiskinan juga ya terselamuti bias bahwa orang miskin juga herois gitu loh. Padahal enggak juga. Itu kan dibantah salah satunya oleh Roane van Vros yang meneliti kampung kumuh banjir di Jakarta tuh, yang catatan etnografisnya terbit di margin kiri, yang judulnya Tempat Terbaik di Dunia. Dia akhirnya kan menampik dua ekstrim pandangan itu, bahwa orang miskin tidak seheroik yang digambarkan penelitian tahun 70-an, bahwa mereka struggle untuk mempertahankan hidupnya. Mereka tulus, mereka tidak korupsi, dan lain-lain. Itu kan romantisasi kemiskinan dari satu dimensi juga ya. Tapi dia membantah itu dengan cara, enggak, mereka orang-orang miskin di kampung kumuh Jakarta itu juga orang-orang biasa, yang juga saling menipu, yang juga saling mengakali, mempalak, bahkan oleh tetangga, setoran preman kah, atau via untuk parkir, dan lain-lain. Sesama orang miskin juga ada tindas menindas. Mereka juga orang yang bisa manipulatif, bisa juga polos, lugu, tertipu, dan lain-lain. Soal romantisasi kemiskinan tadi, kecenderungan orang kan agar menarik simpati publik dengan bahwa aku mulai dari nol loh. Itu kayak pom bensin kan, jengkel kali ya. Nggak ada orang mulai dari nol. Nggak ada modal bahwa bisa kuliah itu udah privilege. Bisa baca buku Nietzsche itu sebuah privilege. Dan itu harus diakui lebih dulu untuk menghindari bias kelas tadi. Bahwa nggak semua orang itu bisa mengakses bacaan atau sekadar sempat membaca buku karena udah capek bekerja 12 jam di buruh pabrik triplek misalnya, seperti teman-teman saya sendiri. Akhirnya gimana dituntut untuk belajar postkolonial atau perlawanan, revolusi, itu nggak relate mereka. Aku pokoknya setelah ini anakku itu nggak punya hutang gitu aja. Ya karena ini Bang Aldi sama Bang Anzal udah termasuk kelompok yang privilege, termasuk aku juga yang bisa beruntung mengakses bacaan, membaca peta sosial, itu punya beban mau nyebut moral, tapi ya beban itulah kemanusiaan tersendiri lah untuk minimal ya sharing kayak gitu, atau memberi pengertian yang lebih luas kayak gitu-gitu. Mungkin kalau dari aku gitu sih. Wah, monggo silakan Bang Anzal lagi. Jadi lebih merasa bersyukur tentang kondisi sekarang. Siap. Dari Bang Nopal mendengar pernyataan tadi, Bang. Iya juga ya, kita ini lupa hal-hal kecil, bahwa kita ini udah bisa membaca, udah bisa kuliah, udah bisa membaca buku Nietzsche. Itu banyak orang nggak bisa akses itu, bahkan nggak ada yang tahu Nietzsche itu siapa gitu. Mulai dari nol, Bang ya. Diriku premium atau pertalite. Mulai dari minus buat diriku syukur aja. Iya. Di kolom komen ada yang nanya nggak nih? Bang Ben dari tadi tuh ngakak. Iya. Bang Ben. Self pity. Aku lupa nanya nih. Katakan ada 4 sosmed besar gitu, TikTok, Twitter, Instagram, dan Facebook. Kira-kira yang paling besar itu basisnya tentang narsisisme kolektif ini, di mana Bung, platform mana?
Aku jujur ya, sebagai peneliti lebih nyaman jawab belum tahu aku. Tapi untuk perkiraan atau asumsi dasar lah, sebutlah asumsi dasar ya, itu trennya kayaknya ke TikTok karena TikTok udah mulai menguasai banyak sektor lah dan retensi perhatian penonton kan dopamin triknya lebih cepat dia. Jadi sulit untuk menganggap TikTok itu bukan yang menguasai saat ini. Dan itu terbukti dengan YouTube yang mengubah kecenderungannya menghadirkan fitur baru yaitu YouTube Short dengan Instagram yang menambah fitur baru Instagram Reels kayak gitu-gitu. Itu kan meniru pola TikTok pada awalnya. Dan TikTok yang di Indonesia sempat diblokir, Kominfo, di negara-negara juga sempat dilarang. Pada akhirnya sekarang yang awalnya joget-joget, tempat mesum dan lain-lain, itu jadi konten yang sangat padat, singkat untuk tutorial, misalnya cara memparafrase atau gimana biar skripsimu cepat beres atau cara self healing atau self acceptance yang self improvement itu juga poin-poin gitu. Itu lagi di situ sih kayaknya. Tapi terlepas dari kecenderungan narsisisme ya, banyak manfaat yang bisa didapat. Tergantung bagaimana audiens ini sadar akan itu potensinya di sini dan efek sampingnya yang perlu dihindari itu ini loh. Jadi jangan mensponsori yang ini provokatif dan narsisisme kolektif yang merusak tadi, tapi justru ya saling support ke sesama konten kreator yang edukatif tadi lah, edukasional. Cuma yang paling linknya paling masif ya tetap Twitter sih. Tweet war itu masih menang tuh. Semuanya gelut sih kalau gitu. Oke, kalau dari misal generasi gitu kita bagi kayak ada boomers, milenial, Gen Z. Itu yang paling toleran, Bung. Kira-kira yang mana? Nah, ini karena juga lagi kebetulan risetku saat ini juga mengadopsi memanfaatkan teori generasi itu, meskipun dialognya kan perdebatan teoritisnya itu apakah kategorisasi dari Amerika itu, yaitu Neil Howe dan William Strauss soal penyebutan milenial, generasi X, baby boomer, dan juga generasi Z, itu klop nggak dengan konteks Indonesia? Soalnya nggak seperti Amerika yang fase teknologi dan peristiwa politiknya itu jauh berbeda dengan Indonesia. Saiful Mujani itu mengkritik itu. Ada pembabakan generasi di Indonesia yang berbeda. Muhammad Faisal juga penulis buku Generasi Pi dan juga Generasi Kembali ke Akar. Itu dikutip juga sama Mbak Dian Sastro saat membawakan pidato di Buka Talk tentang generasi muda. Saat ini itu ya sebutlah ya, generasi Z ala Amerika itu kelahiran 96 sampai 2010 apa ya, sekitar segitulah, 96 sampai 2010 atau 2008. Nah, sementara generasi milenial itu 82 sampai 95 kayak gitu. Ini angkanya angka relatif ya. Kalau di Indonesia generasi reformasi lah sebutannya yang untuk sekarang ini dan pasca reformasi. Yang lebih toleran menurut perkiraan sejumlah sarjana ini justru generasi yang sekarang masih SD itu. Gitu. Generasi alpha kalau dalam terminologi Amerika itu, generasi alpha. Karena mereka sudah sejak kecil bertemu dengan banyak dengan instrumen digital ini prediksi ya, belum terbukti ya. Waktu nanti yang bisa membuktikan. Hanya saja generasi Z dan milenial jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu generasi X dan juga baby boomer jauh lebih fleksibel dan lebih toleran. Ya sebagaimana Bang Aldi ini, sebagaimana Bang Anzal, Bang Ben dan teman-teman yang di sini. Karena saya membaca kecenderungan generasi sekarang itu lebih nyaman untuk mengadopsi banyak nilai yang sekalipun bertentangan ya. Tapi sebagaimana hidup, mereka bereksperimen untuk membuat identitas baru yang juga cair, mau belajar filsafat, mau belajar teologi, tasawuf, juga mengadopsi nilai-nilai fisika misalnya. Karena terpapar banyak akses informasi yang luas, dan karena itu mereka relatif lebih mudah menerima orang yang beda paham, relatifly ya. Meskipun di tahap yang ekstrim, sayap kanan dan sayap kiri yang sama-sama ekstrim misalnya, itu juga ada juga yang karena
frustrasi tersendiri atau karena paparan algoritma yang bertubi-tubi, akhirnya ya mereka cenderung eksklusif, tertutup pikirannya. Hanya secara distribusi ini lebih toleran lah. Seenggaknya nggak seperti generasi boomer yang perang generasi ya. Oke boomer, itu kalian kok kuliah gondrong, kamu kayak preman aja. Itu kan termakan propaganda Soeharto ya, era Jenderal Sumitro dan setelahnya itu. Tentang gondrong itu kriminal, propaganda kayak gitu-gitu. Itu kan ya generasi boomer dan yang lebih tua. Dan juga kalian ini kebarat-baratan, kalian ini terlalu itu kan stereotype. Dan perang antar generasi itu bukan sekali ini doang. Sejak Aristoteles, karyanya retorik itu udah juga cukup efebifobia itu fobia terhadap remaja dan anak muda yang mana bisa melahirkan diskriminasi juga, seperti ageisme, diskriminasi atas dasar usia, seperti rasisme atas dasar ras. Seolah-olah anak muda itu nggak mampu berpikir sendiri, masih mentah, belum bisa berpikir mateng, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Itu kan stigma, stereotyping yang dilekatkan, dan itu mulai dibantah saat ini. Itu sejak Aristoteles itu di retorika. Mungkin Bang Aldi sendiri sama Bung Anzam mengalami ya kayak gimana itu. Kamu ini filsafat apa ini? mengalami bener sih, kita butuh sosok yang mengolok-olok dan sih. apa lagi kebanjiran informasi, kita referensinya banyak. Mereka adikku aja ibaratnya kayak terlihat sangat liberal gitu loh, karena tidak mau menjudge sana sini, orang-orang punya pendapatnya masing-masing. Kayak pemikiran itu tuh sangat hidup di generasi bawah kita gitu loh. Iya, itu. Kebanjiran informasi. Jadi pinter-pinter self control dah sih kalau kita banjir informasi gini, mau mana yang ya mesti kita ini manusia modern butuh wisdom yang sangat tinggi ya, kan informasi yang tersedia banyak banget. Terdengar cukup stoik ya, dikotomi kendali. Oke. Self control. Oke. Karena ya lagi-lagi seperti biasa waktu yang memisahkan gitu. Mungkin terakhir dari Bung Anzal dulu deh. Gimana, Bung? Terkait rasisme kolektif. Kalau aku sih lebih suka ngelihat ini dari masalah yang ada gitu loh, dimana kita ini kebanjiran informasi, algoritma selalu menyuguhkan hal-hal yang kita sukai, jadi nggak pernah melihat dunia bubble orang lain. Jadi kita sebisa mungkin kita harus gunakan tombol search lebih banyak gitu loh untuk melihat kehidupan lain gitu. Kalau kita nggak pakai tombol search di YouTube, kita selalu disuguhkan konten-konten yang ada. Misalkan kita suka sastra, tiba-tiba buka sains gitu, itu hal yang bagus menurutku, karena kita mau lintas perspektif kali ya bahasanya, lintas bidang, supaya kita lebih ngerti orang lain ya, lebih ngerti orang lain sih, sederhana, lebih mau ngulik orang lain, mau mendengarkan, mau jangan bicara terus gitu loh. Itu sih. Kita butuh banyak perspektif ya. Silakan Bung. Ya, itu sama tuh. Sebenarnya lanjutan dari Bang Anzal tadi lah. Bung Anzal tadi soal itu ya, banyak mendengar, belajar banyak. Multidisipliner istilahnya, interdisipliner, kayak gitu-gitu. Aku lebih gimana ya, ini ke diri sendiri juga sih. Curigalah terhadap dirimu sendiri, setiap orang itu. Kalau yang kita kira saat ini meyakinkan, boleh jadi besok, kok aku gini banget ya, kayak gitu-gitulah. Itu penting. Ke diri sendiri itu penting gitulah. Mungkin gitu aja, Bung Aldi, silakan. Oke, menarik banget guys diskusi hari ini. Nggak kerasa ya, udah 1 jam lebih. Tapi ya namanya waktu gitu kan, dan waktu ini fana dan atau akal-akalan tukang oleh kita nggak tahu. Ya awal-awal TikTok tuh bowo itu kan yang sempat ramai, joget-joget. Oke.
terima kasih yang sudah join. Terima kasih Bung Noval Waliudin dari metafor.id. Nah, kalian harus follow IG-nya. IG Metafor dan IG Bung Noval dan IG Bung Anjal. Dan kalau Ya, ada yang punya tulisan juga bisa kirim ke Metafor. Itu aja sih. mantap. Oke. Sekian. Sampai ketemu bantu kita tak. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa tertawa. Yo.